Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam ajaran Islam diterangkan bahwa selain menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27. Dengan demikian, sebagai umat muslim kita diwajibkan meyakini keberadaan makhluk gaib seperti jin. Di dunia ini, manusia dan jin dikatakan hidup berdampingan dengan alam yang berbeda, di mana manusia tidak bisa melihat alam jin. Akan tetapi bangsa jin dapat mengetahui keberadaan manusia. Seperti halnya manusia, bangsa jin pun memiliki jenis kelamin. Ada jin laki-laki dan ada juga jin wanita. Mereka juga hidup berkembang biak. Mereka akan mati sebelum datangnya hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa bangsa jin mempunyai markas atau sarang tersendiri. Bangsa jin biasanya menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia, yang sebaiknya kita untuk berhati-hati dan tidak mengganggunya. Mengenai tempat tinggal atau sarang bangsa jin, Rasulullah sendiri meriwayatkan sejumlah tempat yang dipercaya sebagai sarang jin. Lalu, tempat-tempat apa sajakah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sebagai tempat tinggal atau sarang jin? Simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1. Kamar mandi atau toilet. Kamar mandi atau toilet dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus dan menjadi tempat tinggal bangsa jin. Toilet yang merupakan tempat buang hajat dan sangat lembab, disebutkan sangat disukai oleh bangsa jin, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan." Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, jika kita hendak masuk kamar mandi, maka ucapkanlah doa untuk berlindung dari setan agar tidak diganggu. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. 2. Pasar. Pasar merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat terjadinya transaksi jual-beli masyarakat Indonesia. Pasar biasanya memiliki aroma yang tidak sedap, akibat berbagai macam barang yang dijual di dalamnya, seperti daging, sayuran dan berbagai macam bumbu yang berkumpul menjadi satu. Selain itu udara di dalam pasar biasanya sangat lembab, sehingga menjadi tempat yang disukai oleh bangsa jin. Selain menjadi sarang jin, pasar juga menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam pasar terdapat berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, seperti penipuan, pencurian, mengumbar aurat dan sebagainya. Bahkan, umat Islam meyakini bahwa pasar adalah tempat terjadinya peperangan para jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim. 3. Lubang-lubang. Terkadang di dalam lubang tanah, bebatuan dan pepohonan terdapat para jin yang bersarang. Maka dari itu, Rasulullah melarang kencing pada sebuah lubang. Karena sering menjadi tempat tinggal para jin, tidak heran bila Rasulullah juga membenci lubang-lubang yang tidak jelas, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, dari kota Adah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada Kota Adah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang. Kota Adah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, para orang tua di Indonesia sering mengingatkan para anak lelakinya untuk tidak buang air kecil di sembarang tempat. 4. Kuburan. Kuburan merupakan tempat di mana manusia yang telah meninggal akan bersemayam, hingga nanti sampai datangnya hari kiamat. Meskipun sudah dijelaskan bahwa permukaan bumi atau tanah itu suci, dan boleh didirikan salat di atasnya, namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pengecualian, bahwa kuburan dan kamar mandi tidak boleh didirikan salat di dalamnya. Diterangkan dalam sebuah hadis, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Terkadang, kuburan menjadi tempat untuk persembahan para kaum musyrik, seperti dukun dan sebagainya. Mereka meminta bantuan kepada para jin untuk memenuhi hajatnya. Namun, para jin tersebut juga akan meminta imbalan, dan akan menyesatkan manusia. 5. Rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin seringkali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila hendak masuk ke dalam rumah, jangan lupa untuk mengucapkan salam, dan sebelum berbaring hendaknya berdoa terlebih dahulu, agar dijauhkan dari gangguan setan ataupun jin jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah tatkala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawan, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawan, kalian mendapatkan tempat menginap, dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan niscaya setan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. 6. Kandang unta. Kandang unta juga dipercaya sebagai tempat atau sarang bangsa jin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk mendirikan sholat di kandang unta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 7. Lautan. Banyak orang yang percaya jika di lautan terdapat banyak kerajaan bangsa jin. Dari lautan, para iblis mengirim pasukannya untuk membuat bencana dan mengacaukan umat manusia. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. 8. Gua. Kita mungkin pernah mendengar atau melihat ada orang-orang musyrik yang melakukan pertapaan di dalam gua. Karena di dalam gua diyakini sebagai tempat tinggal para bangsa jin, yang bisa mengabulkan berbagai keinginan manusia. Kondisi gua yang gelap dan lembab disebutkan sangat disukai oleh bangsa jin. Dari Ibnu Mas'ud berkata, suatu hari kami, para sahabat, berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba,
tampak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, "Ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau. Lalu kami cari-cari ke sana kemari, akan tetapi kami tidak menemukan engkau. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. 9. Gunung. Selanjutnya yang menjadi tempat yang disukai oleh jin adalah gunung. Ada dua jenis jin yang tinggal di gunung. Pertama adalah jin muslim di Al-Jalas atau perkampungan dan gunung-gunung. Kemudian ada juga jin musyrik yang ditempatkan di Al-Gaur atau antara gunung dan laut. Yang dimaksud antara gunung dan laut itu adalah lembah. Perbedaan tempat tinggal kedua kelompok dari bangsa jin tersebut ternyata disebabkan adanya pertengkaran. Pertengkaran kedua bangsa jin menyebabkan mereka meminta untuk ditempatkan di lokasi yang berbeda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kelompok bangsa jin musyrik untuk tinggal di lembah atau tempat di antara gunung dan laut. 10. Tempat-tempat maksiat. Selanjutnya tempat yang disukai oleh bangsa jin adalah tempat-tempat maksiat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iblis telah bertanya pada Allah, katanya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu, maka dari itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku." Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid, di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, pesta, pusat membeli-beli, klub malam, tempat hiburan serta majelis-majelis maksiat. Demikianlah beberapa tempat yang menjadi tempat tinggal atau sarang bangsa jin, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar tidak ketinggalan video selanjutnya.